Hai guys, perkenalkan saya Hezekiel Tobing. Bersama Hendy Eka Agustin dan Muhammad Rafi Ilham, kami akan menjelaskan cara membuat shooter game melalui Scratch. Langkah pertama, kita akan membuat karakter. Ada tips nih guys. Untuk membuat lingkaran simetris seperti ini, kita dapat lakukannya dengan cara menekan Shift dengan Alt secara bersamaan, lalu tarik dengan mouse, sehingga akan menghasilkan gambar lingkaran yang simetris. Kita tambahkan kotak atau persegi di depannya sebagai pistol untuk mengeluarkan peluru. Lalu kita warnai dengan warna hijau, lalu pindahkan gambarnya ke tengah. Lalu ubah nama sprite menjadi player. Kenapa player? Karena kita akan untuk mengatur script nantinya. Lalu warnai latar dengan warna yang diinginkan. Kalau saya menggunakan warna coklat. Oke, lalu kita akan masukkan blok-blok kode seperti berikut. Tujuannya agar player dapat bergerak ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu selanjutnya kita akan masukkan point towards mouse pointer agar arah tembakan dapat disesuaikan dengan arah mouse. Oke guys, sekarang kita akan membuat pelurunya, atau dalam bahasa Inggris adalah bullet. Kita buat dengan dalam bentuk kotak. Kita buat di tengah-tengah ya. Lalu kita beri warna merah. Bentuknya terlalu besar, maka sekarang kita akan kecilkan sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu ubah namanya menjadi bullet. Oke, pelurunya sudah ada. Mari kita buat programnya menggunakan blok-blok kode seperti berikut. Agar peluru dapat keluar jika kita mengklik mouse. Lalu kita masuk ke program pelurunya, masukkan blok-blok kode seperti berikut. Oke, lalu kita masukkan blok kode point in direction, juga direction of player agar arah tembakan sesuai dengan arah mouse kita. Lalu masukkan agar peluru terbang ke depan. Kita akan masukkan blok kode repeat until tadi. Lalu jika mengenai permukaan, maka peluru akan dihapus. So delete this clone. Seperti itu ya. Lalu masukkan blok kode wait 0,5 second atau 0,5 detik agar peluru yang keluar tidak terlalu banyak dalam sekali klik. Oke. Lalu berikutnya kita akan masukkan karakter devil atau musuhnya ya. Karakternya sudah saya buat melalui aplikasi Ibis Paint. Ini terkreasikan sendiri. Oke, blok-blok kodenya adalah sebagai berikut. Di blok kodenya ini adalah jika kita menekan bendera hijau, maka kita akan membuat cloningan dari devil tersebut. Lalu jika kita start sebagai cloningan tersebut, devil akan pergi ke X 240 dan Y 0. Kita akan ulang sampai dia mengenai peluru, bergerak 10 langkah, dan arahnya dia mengincar ke player. Oke. Setelah dia terkena peluru, dia akan otomatis mati atau terhapus. Masukkan kembali blok kode seperti berikut, wait 1 second agar devil yang keluar tidak terlalu banyak.
Oke, tahap pertama telah selesai. Kita lanjut untuk membuat nyawa dari devil. Kita membuat variabel dengan nama devil health atau nyawa dari devil khusus untuk sprite ini saja. Oke, kita klik OK. Lalu masukkan blok kode set devil health to 3 di bawah when I start as a clone. Lalu kita ganti blok kode repeat until dengan blok kode forever. Tujuannya agar devil akan bergerak selamanya sebanyak 10 langkah dan menuju player. Lalu kita masukkan blok kode if then, dan jika dia mengenai peluru maka darahnya akan berkurang sebanyak -1 atau -1, atau kita masukkan change devil health by -1. Dan kita masukkan lagi blok kode if then, jika darah devil lebih kecil dari 1 maka delete this clone atau devil akan mati. Oke, sekarang kita telah selesai membuat nyawa devil dan hasilnya akan seperti tadi ya. Lalu kita akan memprogram agar peluru tidak menembus devil. Jadi setelah peluru mengenai devil maka ia akan langsung menghilang. Oke. Maka hasilnya akan seperti berikut. Oke, lanjut tahap berikutnya, kita akan mengatur spawn position dari devil. Buat variabel baru yang bernama position spawn position, dan khusus untuk sprite ini aja, masukkan blok kode set spawn position to 0 dan masukkan operator pick random 1 sampai 4. Masukkan blok kode if then else, yaitu jika spawn position sama dengan 1 maka ia akan bergerak ke X sama dengan 240 dan Y sama dengan 0, sama seperti di bawahnya, tetapi X sama dengan negatif 240 dan ini tetap 0. Dan kita duplicate lagi, jika spawn position sama dengan 3 maka ia akan pergi ke X sama dengan 0, Y sama dengan 180. Duplicate lagi, namun Y nya sama dengan negatif 180. Lalu blok kode go to X sama dengan 240, Y sama dengan 0 akan diubah menjadi show nya, dan di atas show itu akan menjadi position devil, jadi sesuai dengan position devil yang telah kita atur. Oke guys, sorry ya, tadi saya sempat heran, loh kok devilnya datang dari tengah terus gitu. Rupanya kita lupa menambahkan blok-blok kode lagi, yaitu pick random negatif 180 to 180 untuk posisi 1 dan 2 nya. Untuk posisi ketiga dan keempatnya kita tambahin dengan pick random negatif 240 to 240. Oke, jadi sekarang devilnya sudah spawn secara acak ya, dari mana saja. Oke, kita akan membuat game over atau berakhirnya game ini. Kami akan mengambil background buatan sendiri, buatan desain grafis kami, Muhammad Rafi Ilham. Sebelumnya guys, ubah nama sprite-nya menjadi game over ya. Lalu perbesar gambarnya agar memenuhi layar. Oke, sorry guys, laptopnya emang agak sedikit ngehang ya guys. Oke, lanjut kita akan masukkan script dari game over. Masukkan blok kode jika bendera hijau diklik maka game backgroundnya akan di hide. Lalu jika kita mendapat pesan game over maka backgroundnya akan muncul ke layar. Oke. Loh, kok game overnya nggak muncul-muncul? Oh, ternyata kita masih kurang menambahkan scriptnya. Masukkan blok kode if touching devil dan masukkan kembali blok kode broadcast game over. Lalu masukkan blok kode when I receive game over. Tambahkan
blok kode stop other script in sprite agar semua script yang ada di sprite itu berhenti. Lalu kita ke script devil, masukkan blok kode when I receive game over juga, dan tambahkan stop other script in sprite. Kita berhasil juga ya. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat nyawa dari player. Kita buat variabel player health for all sprite. Oke. Jadi kita membuat nyawa dari playernya dan buat blok baru yang bernama reset. Lalu masukkan blok kode reset di bawah when green flag click. Lalu masukkan blok kode go to x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Lalu masukkan blok kode set player health to 5. Lalu masukkan blok kode show. Keluarkan blok kode if touching devil tadi dan buat blok script sendiri dengan menambahkan when green flag click dan forever. Tambahkan lagi if player health lebih kecil daripada 1, maka broadcast game over. Lalu di atasnya ditambahkan change player health by -1 agar nyawa player dapat berkurang sebanyak 1 jika terkena devil. Lalu membuatlah blok baru yang bernama invincibility. Lalu masukkan blok kode repeat sebanyak 3 kali dan masukkan blok kode tunggu selama 0,05 detik. Lalu tambahkan blok kode hide dan show di bawahnya. Lalu masukkan blok kode invincibility seperti berikut. Lalu kita akan membuat sprite berbentuk hati sebagai nyawa dari player. Kita cari lalu sprite library. Masukkan scriptnya dengan memasukkan blok kode when green flag click dan hide. Lalu buat variabel baru yang bernama heart khusus untuk sprite ini. Masukkan blok kode set hearts to 5. Lalu masukkan blok kode go to x sama dengan 200 dan y sama dengan 140. Masukkan blok kode repeat sebanyak 5 kali. Lalu tambahkan create clone of myself dan change hearts by 1. Lalu masukkan juga blok kode change x by 40. Lalu masukkan blok kode set size to 60%. Oke, ternyata hatinya masih terlalu besar ya guys. Kita kurangi ukurannya menjadi 40% dan jaraknya sebanyak 60. Ternyata juga masih terlalu besar dan terlalu berjarak. Kita ubah ukuran menjadi 30% dan jaraknya 40. Oke, sekarang sudah pas. Lanjut masukkan blok kode forever dan di dalamnya masukkan blok kode if then. Seperti berikut, kita tambahkan jika player health lebih kecil dari hati ditambah 1, maka delete this clone. Hasilnya seperti ini guys. Lalu sekarang kita pergi ke script di devil, masukkan blok kode when I start as a clone dan forever. Lalu masukkan script if touching bullet seperti berikut ke dalamnya. Lalu tambahkan set brightness effect to 100. Oke, berikut dan tambahin blok kode tunggu 1 detik. Lalu clear graphic effect. Kita kurangi waktunya menjadi 0,1 detik ya guys, karena terlalu lama tadi. Akhirnya juga guys, kita sampai ke tahap terakhir, yaitu tahap penyempurnaan. Di sini kami akan menambahkan efek-efek sound, efek-efek suara ya. Ketika menembak akan mengeluarkan suara. Kami memilih suara snap. Lalu masukkan blok kode play sound snap seperti berikut. Lalu kita akan mencari jika player mati, maka akan mengeluarkan suara efek sound hand clap. Setelah itu masukkan blok kode play sound hand clap di atas broadcast game over. Oke. Lalu selanjutnya adalah in-game sound. Jadi saat berjalannya game akan memutarkan lagu. Di sini saya memilih lagu Murder in My Mind yang setelah saya download.
Masukkan lagu tersebut pada bagian script backdrop. Lalu masukkan blok kode when green flag click dan play sound sesuai lagu yang diinginkan tadi yang telah kalian download ya. Lalu masukkan kembali blok kode when I receive game over stop all sound. Jadi jika kita menerima pesan game over, maka semua lagu akan dimatikan. Lalu kita akan membuat timer agar lebih menarik dan lebih seru ya. Tambahkan variabel timer, masukkan blok kodenya di bawah when green flag click, set timer to 60 atau 60, dan kita masukkan blok kode repeat until timer sama dengan 0. Jadi tambahkan lagi blok kode tunggu selama 1 detik, lalu tambahkan blok kode change timer by -1 atau -1. Tambahkan blok kode when I receive game over dan hide variable timer agar setelah kita mendapat game over, timer akan tersembunyi. Akhirnya, game shooter game telah selesai. Berikut hasilnya. Oke, sekian tutorial dari kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.